tua kita, guru kita, Buya Kyai Haji Ghazali Musannif mata'an Allah bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Segenap para sepuh, orang tua kita, Bapak Haji Malik, Agus dan orang tua kita yang lain, segenap DKM masih turun yakin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kembali kita diberikan sebuah kehormatan, dijadikannya kita sebagai tamu Allah, hadir di rumahnya Allah, bisa beriktikaf. Dan pada hakikatnya semua yang kita lakukan di sini, kehadiran kita di sini, pada hakikatnya adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meraih berbagai macam pahala yang Allah persiapkan untuk kita, dan juga sebagai penghapus dosa kita. Ya, mudah-mudahan keluarnya kita dari sini, para malaikat mengatakan kumu maghfuran lakum, keluarlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada hadis yang ke-25, ya. Masih seputar keutamaan membaca Al-Quran, ya. Arba'ina hadisan fi fadailil Quran, 40 hadis terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran, ya. Ya, mudah-mudahan dengan kita mendengarkan riwayat-riwayat yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, sedikit banyaknya bisa menggugah hati kita untuk mau, ya, lebih serius, rutin, serta menyempatkan waktu, ya, untuk membaca Quran, ya, walaupun itu hanya satu halaman misalnya, ya, atau kalau nggak bisa juga setengah halaman, ya. Nggak bisa juga satu ayat, ya. One day one ayat, begitu. Ada istilah sekarang tuh, one day one ayat, satu hari satu ayat. Nah, kalau bisa juga, ya. Syukur-syukur kalau kita baca artinya, kita renungi maknanya, ya, walaupun satu hari satu ayat, ini lumayan. 30 hari, ya, 1 bulan udah berapa ayat tidak itu? Yang ditanya dah. Apalagi kita tadabburkan ayat-ayatnya, ya. Nah, hadis yang ke-25, qala al-muallif rahimahullahu taala, al-hadisul khamis wal ishrun, hadis yang ke-25. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man jama'al qur'ana kanat lahu indallahi da'watun mustajabah, in sya'a ajjala laha fid dunya wa in sya'a akharaha lahu fil akhirah. Hadis yang pertama, ya, di sini dalam tema ini ada 4 hadis, ya. Wa rawad Dailami an Abi Umama radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li hamilil Qur'an da'watun mustajabah. Wa rawa al-Khatib an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li sahibil Qur'ana inda kulli khatamatin da'watun mustajabah wa syajaratun fil jannah law anna ghuraban tara min asliha lam yantahi ila far'iha hatta yudrikahul haram. Wa rawa Ibn Mardawai an Jabir aidan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna liqari'il Qur'an da'watun mustajabah, fa in sya'a sahibahu ta'ajjala laha fid dunya wa in sya'a akharaha fil akhirah. Ini keutamaan luar biasanya. Nah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang menghafalkan Al-Qur'an,
Menjama Al-Quran, jama di sini maksudnya menghafalkan Al-Quran, dihafal 30 juz. Kanat lahu indallahi da'watun mustajabah. Maka ada satu doa yang mustajab yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan doa mustajab yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang tersebut. Ya, kalau dia mengambil kesempatan itu, ya, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Ya. Insya'a ajjalaha lahu fid dunya, kalau dia mau, Allah segerakan permohonannya tersebut di dunia. Ya. Wa insya'a akharaha lahu fil akhirah, atau kalau dia tidak mau, ya Allah simpan, ya, permohonan itu nanti di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kemuliaan, suatu kemuliaan, ibarat kita ini dapat voucher. Dapat voucher. Vouchernya itu bisa ditukar dengan apa yang kita inginkan. Ya. Yang kita inginkan, kita pengen apa nih? Kita mohon kepada Allah, pasti dikabulkan. Ya. Pengen cepat dikabulkan di dunia, silahkan, boleh. Atau disimpan buat di akhirat, boleh juga. Nah, intinya orang yang hatam baca Quran atau apa namanya, ya, jamaah di sini dimaknai dengan ini, ya, dimaknai dengan menghafal. Siapa yang hafal Quran dapat voucher dia. Nah, vouchernya itu ditukar dengan doa yang mustajab yang dia inginkan. Nah, ini keutamaan bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran. Ya. Nah, di riwayat lain, ya, jadi jangan berkecil hati yang belum baca Quran ini, ntar ada juga bagiannya. Ya. Nah, dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Ad-Dailami an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hamilil Quran da'watun mustajabah, bagi orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Walaupun di hamilil Quran di sini banyak penafsiran, ya. Hamilul Quran di sini, hamilun itu arti, asal katanya membawa, ya. Membawa Al-Quran, artinya dia menghafal Quran. Ya. Ya, hamilul Quran, dia menghafal Quran. Ada juga yang memaknai hamilul Quran ini orang yang suka mengajarkan Al-Quran. Nah, itu hamilul Quran. Ya. Ada juga yang memaknai hamilul Quran, orang yang senang belajar Al-Quran. Ya, intinya di sini disebutkan oleh Rasulullah lihamilil Quran, bagi orang yang membawa Al-Quran. Berarti di sini kalau kita maknai bisa kemungkinan 3 makna: orang yang hafal, orang yang mengajarkan, atau orang yang belajar. Ya. Mereka yang termasuk dalam kategori ini, ya, bagi mereka dakwatun mustajabah, ada doa yang akan dikabulkan Allah untuknya, ya. Artinya dapat apa tadi? Voucher tadi, ya, bisa ditukar dengan doa yang dia inginkan, yang dimohonkan kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini riwayat yang kedua. Warawal Khatib an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah bersabda, "Inna li sahibil Qur'ana inda kulli khatamatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya bagi sahibul Quran. Nah, ini lebih meluas lagi ini. Ya. Sahibul Quran itu kalau kita maknai secara harfiah, sahabatnya Quran. Ya. Tahu enggak sahabatnya Quran? Ya, kemana-mana bawa Quran. Ya, kemana-mana bawa Quran, dimanapun baca Quran. Nah, dia kemana pergi, dia bawa Quran. Ya, tidak ada kesempatan kosong, baca Quran. Ya, ada kajian Quran, dia ikut kajian Quran. Ya, dia belajar Quran, dia mengajarkan Quran, sehingga ya aksarul awqatihi, ya, sebagian besar dari waktu-waktu dia itu dia luangkan untuk Quran.
Sampai dia ini disebut sahibul Quran. Ya. Sahibul Quran itu ya dia seakan-akan bersahabat dengan Quran. Bareng mulu. Karena orang-orang disebut sahabat kan bareng kemana-mana bareng gitu kan. Selalu mulazamah, selalu barengan, gak pernah ketinggalan. Setiap hari pasti ditanyain kawannya, kemudian gimana kabarnya, ini pasti dia berkabar. Ya, namanya teman akrab, ya dia selalu nanyain, dia selalu bareng, ya ngajak ngopi kan, itu dia selama sahabat ya kan, ngopi bareng, ada acara bareng, untuk kemana-mana bareng, kemana-mana dia selalu bersama. Ini namanya sahabat. Dalam suka dan duka dia selalu ada, yaitu sahabat. Ya. Nah, kita ini dalam kondisi apapun, kita lagi senang kita baca Quran, lagi sedih kita juga baca Quran, di mana ada tempat kesempatan kita baca Quran, ya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Sahibul Quran. Itu kenapa orang yang hafal Quran, penghafal Quran nih, kenapa disebut sahibul Quran juga? Kenapa? Karena dia di mana-mana baca Quran. Dia murajaah Quran di mana-mana dia. Ya. Dia ada kesempatan ini dia murajaah itu Quran. Dia selalu bersama Al-Quran. Ya, selalu bersama Al-Quran. Nah, di sini disebutkan di sahibil Quran, orang yang senantiasa bersama menyertai Al-Quran, selalu dibaca, dikaji, di mana ada waktu, di mana tempat ya, dibaca itu Quran. Inda kulli khatamatin, ketika dia menyelesaikan bacaan Qurannya, setiap selesai khatam Quran, ya da'watun mustajabah, ada doa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang tersebut kalau dia meminta. Ya. Ada doa mustajab bagi dia. Dia mau minta apa, kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasyajaratun fil jannah, dan bukan hanya itu, Allah juga persiapkan ya tanaman di dalam surga. Ada sebuah pohon yang dipersiapkan Allah untuknya di dalam surga, yang mana pohon tersebut ya penuh dengan buah yang dia inginkan, dan pohon ini sangat besar. Lau anna ghuraban tara, andai ada burung terbang ya. Min asliha, mulai dari batangnya dia terbang dari batang pohon ini ya. Lam yantahi ila far'iha hatta yudrikahul haram, dia belum sempat sampai ke cabang ujung daripada pohon tersebut, udah keburu tua itu burung. Artinya apa? Ini pohonnya gede, tinggi ya. Perjalanan burung terbang dari batangnya hingga ke pucuknya ya, hingga ke cabang daripada atau ranting daripada pohon tersebut, belum nyampe sono udah tua itu burung. Kenapa? Ya, saking jauhnya itu antara batang dengan pohon, jauh perjalanannya. Ya, sering digambarkan dalam Al-Qur'an ya. Perjalanan berapa tahun itu ya. Ya, burung paling berapa tahun ya, berapa tahun burung itu sudah disebut tua ya. Nah tadi ya belum sampai dia sampai pada ujung daripada pohon itu ya, atau cabangnya, tangkai yang paling jauh, burung itu sudah tua. Artinya ini pohonnya gede, berarti dipersiapkan untuk siapa? Untuk orang yang senang membaca Al-Quran ya. Selalu menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sahabatnya ya. Sahabatnya itu apa? Mulazamah, selalu ada kesempatan, ada waktu dia baca itu Quran ya. Nah ini yang disebut dengan sahibul Quran ya. Ini riwayat yang ketiga. Yang keempat ya, diriwayatkan dari Ibnu Mardawai atau Marduyah, an Jabir radhiyallahu taala anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna liqari'il Qur'an. Nah, ini kita di bagian kita dimasuk sini nih ya. Inna liqari'il Qur'an, sesungguhnya bagi orang yang membaca Quran, da'watun mustajabah,
dipersiapkan baginya apa? Doa yang mustajab. Ya. Fa in syaa sahibaha ta'ajjala laha fid dunya. Kalau dia mau pengen disegerakan keinginannya tersebut di dunia, Allah segerakan. Ya. Wa in syaa akharaha fil akhirah, atau kalau dia tidak mau akan disimpan untuknya ya nanti, untuk disimpankan untuknya nanti di akhirat. Ya. Untuk siapa ini? Liqari'il Quran, bagi yang membaca Quran. Tadi di awalnya tadi kan yang hafal. Setelah yang hafal, yang suka ya, yang suka membaca, yang menjadikan Quran sebagai sahabatnya, di mana waktu, di mana tempat, selalu dia baca Quran. Sekarang ya, bagi yang baca, artinya walaupun dia ini bukan rutin ya, enggak rutin dia baca Quran ya, kadang-kadang sehari gak baca Quran, besok gue baca lagi gitu ya, tapi dia baca Quran. Nah, liqari'il Quran lahu da'watun mustajabah, ada kesempatan juga baginya, ada doa mustajab juga yang Allah persiapkan baginya. Nah, inilah yang sering yang sering kita lakukan selama ini. Itu kenapa ya? Kenapa dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah, ya Pak. Dikit-dikit Fatihah ya, Fatihah, kita baca Fatihah ini ya gitu. Kita mohonkan mudah-mudahan ini sebutkan hajat-hajatnya, dikit-dikit Fatihah ya. Dikit-dikit Fatihah. Kenapa seperti itu? Tahu nggak Pak alasannya? Kenapa nggak dikit-dikit Al-Falaq misalnya, An-Nas gitu, atau Al-Ikhlas gitu? Kenapa dikit-dikit Fatihah aja terus gitu? Ya. Habis Fatihah, niatkan doa-doa hajat-hajatnya, mudah-mudahan kemudian baca Fatihah, Al-Fatihah gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ini adalah inisiatif dari ulama kita. Ya, inisiatif dari ulama-ulama kita. Karena surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang minimal umat orang-orang awam ini pasti hafal. Ya. Umat Islam yang awam sekalipun surah Al-Fatihah itu pasti hafal. Kalau nggak hafal berarti nggak sholat dia. Kan itu Pak? Iya nggak? Berarti nggak sholat dia kalau nggak hafal surah Al-Fatihah. Artinya kalau kita ngajak orang baca Al-Fatihah, semua pasti bisa. Itu kenapa yang dipilih surah Al-Fatihah. Dikit-dikit, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ini semua disebutkan hajat-hajatnya. Baca suratul Fatihah. Ya. Itu pertama, kenapa baca surah. Yang kedua, kenapa harus baca Quran dulu? Kenapa nggak langsung berdoa aja? Ayo kita berdoa sama-sama. Kenapa mesti diawali dengan baca Fatihah gitu? Ya, karena ini tadi ada alasannya nih. Ya, ini tadi riwayatnya nih. Bagi orang yang baca Quran ini tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan waktu, mau kapanpun. Dan tidak ada ketentuan tempat dimanapun. Serta tidak ada ketentuan mau berapa itu Quran dibaca. Nggak ada ketentuan. 10 ayat. Ya, 1 halaman, 1 juz, atau 1 Quran, nggak ada ketentuan. Pokoknya baca. Nah gitu. Kalau baca, habis baca, minta doa, dikabulkan. Gitu. Nah, inilah alasannya kenapa guru-guru kita ini, kiai-kiai kita, ya, ketika mau berdoa, ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Quran. Ya gitu alasannya. Ya. Guru kita Buya sering di mana-mana tempat, ya, ayo Fatihah. Kita baca, mudah-mudahan disebutkan hajat-hajatnya. Baru Al-Fatihah, setelah itu doa. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, karena mengamalkan hadis ini tadi. Ya. Karena mengamalkan hadis ini. Dengan berharap mudah-mudahan kesempatan doa mustajab itu Allah berikan kepada orang yang membaca Quran tadi dan memohon kepada Allah, semoga hajatnya dikabulkan. Ya. Nah, dari sinilah ya banyak ulama yang menganjurkan kalau engkau ingin berdoa, kalau engkau ingin istikharah. Seorang kita ada urusan nih penting, tapi kita masih ragu, kita ingin kepastian, hati kita ini masih 50-50, iya apa enggak, kerjain atau enggak, pilih atau enggak, 50-50 masih.
baca Quran. Ya. Mohon kepada Allah, semoga Allah pilihkan yang terbaik. Baca Quran. Setelah baca Quran banyak, barulah ya berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah, Allah berikan pilihan yang terbaik antara dua. Ya. Setelah itu kita rasakan kecenderungan hati kita ini kayaknya pilih A kayaknya. Atau kecenderungan hati kita pilih yang B kayaknya. Nah, Allah akan munculkan kecenderungan hati itu. Yang tadinya kita agak ragu, kayaknya setelah itu Allah munculkan. Setelah kita apa? Baca Quran. Setelah baca Quran, kita mohon kepada Allah, ya. Allah munculkan kecenderungan hati itu, pilih yang mana. Ya Allah kasih hidayah, kasih arahan, ya. Pilih yang ini, yang itu. Ya, yang jomblo-jomblo misalnya pengen nikah, ya kan? Calon banyak ini, calon. Ya udah istikharah kepada Allah. Istikharah kepada Allah, minta pilihkan yang terbaik. Mana yang terbaik? Di antara caranya, mudah-mudahan keinginan kita ini diijabah oleh Allah dan Allah berikan yang terbaik. Bacalah Quran. Baca Quran. Setelah baca Quran, mohon kepada Allah apa yang menjadi keinginan kita. Setelah itu, kalau kita istikharah nih ya, setelah itu ya, kita rasakanlah dalam hati kita ini mana kecenderungan hati kita ini. Iya, yang ini apa yang ini misalnya. Iya atau enggak, tidak mana. Itu. Ya kita ini kan kadang-kadang begitu. Ya. Kita ada kerjaan atau misalnya ada proyek nih, proyek gede nih proyeknya nih, tapi kita masih ragu-ragu, kita ambil apa enggak ya? Nah, mohon kepada Allah arahannya. Mana kecenderungan hati kita? Kalau kita misalnya dalam hati kita ini ragu-ragu, dan setelah kita mohon kepada Allah tetap juga ragu nih, tetap juga ragu dan takut. Ini kayaknya ada unsur ribanya atau apa gitu. Jangan dipaksain. Yang dipaksain. Kalau dalam hati kita ini semakin setelah membaca Quran tadi memohon kepada Allah, semakin ragu kita nih, ya. Semakin bimbang, jangan dipaksain. Walaupun ada bisik-bisikan dari luar. Ambil aja Pak. Lumayan nih proyeknya nih. Ratusan juta gitu. Untung kita banyak di sini nih. Ambil aja dah gitu. Tapi dalam hati kita ini enggak gitu. Udah jangan dipaksain. Ya, jangan dipaksain. Kalau kita sudah istikharah kepada Allah. Kenapa? Bisa jadi kalau kita paksain nih, setelah itu ada kerugian yang lebih besar atau musibah yang lebih besar yang akan menimpa kita. Yang dipaksain. Ya. Itu kenapa? Ya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah itu, ya, ketika Rasulullah SAW itu ditimpa sebuah musibah atau ada sesuatu hal yang sangat penting yang menurut Rasulullah, beliau ini sholat. Ya, beliau sholat. Kenapa? Karena sholat ini, ya, rangkaian sholat ini gabungan antara zikir, tasbih dan baca Quran. Kan dalam sholat baca Quran, ya nggak? Dalam sholat baca Quran, dalam sholat kita berzikir, dalam sholat kita bertasbih. Setelah sholat, dalam riwayat disebutkan disunnahkan berdoa. Kenapa? Karena di sana ada doa mustajab juga. Ya. Kenapa doa mustajab? Ini tadi bagiannya tadi. Ya, tadi di dalam sholat kita baca Quran soalnya. Ya. Dalam sholat kita baca Quran dan mau nggak mau harus baca Quran. Orang rukunnya surah Al-Fatihah, ya kan? 4 rakaat 4 kali baca Fatihah. Iya Pak. 4 kali baca Fatihah. Habis itu baca doa. Wah. Ya. Allah kasihkan apa? Ijabah dalam doa-doa kita. Nah, oleh sebab itu Rasulullah kalau ada urusan penting nih, salat beliau. Idza hadzabahu amrun shalla. Kalau Rasulullah itu memiliki urusan yang sangat penting, memohon kepada Allah petunjuk, salatnya. Setelah itu beliau berdoa. Nah, setelah itu dia rasakan ya, kemana kecenderungan hati kita. Oh, ternyata ke A, atau ternyata ke B. Nah, itu yang kita pilih. Kalau kecenderungan hati kita ke A, ya, ada pengaruh-pengaruh dari luar, pilih yang B aja. Ini banyak untungnya ini. Jangan.
Ya, karena kita tadi sudah mohon petunjuk kepada Allah. Ya. Allah itu memberikan hidayahnya melalui hati kita. Kalau kecenderungan hati kita sudah yang ini, ya udah yang itu aja. Ya. Kan pengaruh-pengaruh yang lain itu belum tentu dengan melalui apa? Istikharah. Yang ini sudah kita istikharahin tadi. Gitu. Bisa jadi pada awalnya kita lihat, ya ini istikharah saya walaupun kecil. Bisa jadi justru itu yang lebih sukses nanti. Ya. Yang gede ini, ya itu yang terlibat riba akhirnya ambruk, habis semua. Gini ya. Nah, jadi ini yang riwayat yang terakhir tadi ini ya, itu merupakan sebuah kesempatan buat kita. Dan inilah kenapa alasannya kenapa ulama-ulama kita, ustadz-ustadz di mana tempat ya, selain ustadz-ustadz Wahabi, tapi ya Wahabi mah aja gak mau dia. Ya. Fatihah, ngapain Fatihah dibawa-bawa berdoa katanya. Nah ini dalilnya nih. Ya, bukan dibawa-bawa, bukan. Karena kita ini ngambil keberkahan. Karena kata Rasulullah, siapa yang baca Quran, ada kesempatan doa mustajab. Lah kita baca Fatihah kan Quran juga. Kenapa ngajak orang baca Fatihah? Karena orang secara umum hafal surah Al-Fatihah. Lah kita baca Fatihah sih misalnya kelamaan, itu kan. Surah Al-Ikhlas belum tentu semua hafal. Ada aja tuh yang enggak hafal Al-Ikhlas, ada. Ya. Al-Falaq, An-Nas belum tentu semua hafal. Ada yang baca Al-Falaq enggak habis-habis. Muter-muter situ ada. Ya, Al-Fatihah insyaallah hafal semua. Itu kenapa baca. Di samping itu juga memang Al-Fatihah ini punya kekhususiatan atau keutamaan tersendiri. Ya. Jadi tidak salah kalau ulama memilih surah Al-Fatihah untuk dibaca bareng-bareng setelah itu berdoa. Ada dalilnya, ya. Bukan ngada-ngada, bukan inisiatif inisiatif sendiri. Memang mengajak itu inisiatif, mengajaknya itu inisiatif, tetapi ada dalilnya tadi. Dan dalilnya ini mutlak itu tidak terikat dengan apapun. Tidak ada ketentuan di sini sendiri atau bareng-bareng, enggak. Artinya mau sendiri-sendiri boleh, bareng-bareng juga boleh. Intinya baca gitu doang. Mau di masjid, di rumah atau dimanapun tempatnya, gak ada ketentuan, bebas. Asal jangan di kamar mandi, toilet. Karena itu sudah ada hadisnya sendiri, gak boleh baca Quran di dalam kamar mandi atau toilet. Ya. Di luar daripada itu tempat yang baik, yang suci boleh baca. Ya. Dan tidak terikat kapan waktunya, mau malam, mau siang, sore, pagi, terserah. Gak ada ketentuan waktu. Nah, jadi itu pilihan kita. Ya. Bebas akhirnya. Nah, jadi bisa dipahami kira-kira ya. Nah, ini kesempatan. Ini kalau begini nih, ya kalau begini ini namanya bocoran, Pak. Ini namanya bocoran ini. Ya. Kita kalau hadir di suatu tempat, kata orang sono ada ini. Kalau hadir kalau kita pertama hadir itu dapat voucher. Ya. Kalau kita datang duluan, kayak masjid ya, dari kemarin nih, ya, sholat Jumat. Kalau datang duluan, dapat voucher, ya kan gitu. Itu namanya apa? Bocoran itu. Artinya kalau mau dapat voucher, ya udah datang duluan, gitu. Nah ini artinya kalau mau doanya diijabah, ya baca Quran. Ini bocoran dari Allah. Ya, kalau mau doanya diijabah, ya baca Quran. Gitu. Alhamdulillah, Rasulullah SAW menyampaikannya kepada kita bocoran ini. Sehingga kita bisa ambil kesempatan. Kita ini punya banyak hajat, banyak keinginan yang perlu kita sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita ini dikabulkan oleh Allah. Nah, maka dari itu jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, ambil kesempatan kita dengan membaca Al-Quran, memohon kepada Allah apa yang kita hajatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Jelas saya kira-kira Pak ya. Ya. Ada kapan saya ketemu sama orang, dia ngomong, itu ngapaan sih? Dikit-dikit Fatihah, Maulid juga Fatihah, ya. Lagi haul Fatihah, tahlilan Fatihah mulu sih kayak gitu. Ya karena ini dalilnya nih, gitu. Ya. Banyakan protes gitu. Dikasih kesempatan juga.
Sama juga dikit-dikit Yasin, ya. Mau masuk ke rumah baru syukuran Yasin, ya tahlilan Yasin, ini Yasin. Karena itu termasuk surah yang panjang yang mayoritas umat Islam tahu dan baca. Di samping surah itu memang ada keutamaan tersendiri. Ya. Jadi kiai-kiai kita yang terdahulu, ustadz-ustadz kita ngajak kita baca ini baca itu, ya karena memang itu yang secara umum orang tahu. Gak mungkin ada orang baca, ya kita baca Al-Baqarah kepanjangan, ya gitu. Tahlil baca Al-Baqarah pada bubar dulu Pak. Ya. Al-Baqarah 2 juz setengah. Ya jelas kira-kira Pak ya. Ada pertanyaan? Cukup. Iya. Kalau orang yang menciptakan organisasi misalnya seperti Wahabi itu bid'ah enggak? Jangan lagi bid'ah. Nah itu dia, makanya kita repot juga. Ini orang ngomong bid'ah, dia sendiri ngejain bid'ah bagaimana? Ya. Banyak kan begitu ya. Artinya sebagian besar mereka pun ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan juga. Jadi agama ini bukan hanya sekedar dilihat dari zahir tuntunannya, tetapi inti maksud daripada tuntunan tersebut, inti rahasia-rahasia yang tersirat di balik itu. Ya. Rahasia-rahasia yang tersirat di balik itu. Ada orang memahami secara tekstual. Ya. Akhirnya dia mengamalkan yang itu, padahal ada rahasia di balik itu. Ada orang mengamalkan, ya ini karena hadis ya. Kalau Al-Quran dia nggak terlalu banyak, tidak berbelit-belit. Kalau Quran itu jelas. Ya, kalau hadis, ya karena hadis ini ada sisipan lah, ada sebagai macam, ada penafsiran lah. Ya, sehingga hadis itu kalau kita ingin berfatwa, memutuskan suatu perkara dengan riwayat hadis, maka kita harus mengumpulkan semua riwayat hadis yang membahas masalah itu. Kita kaji satu persatu, barulah akan menelurkan sebuah kesimpulan. Ya. Jangan baru nemu 1-2 hadis sudah langsung ngomong begini begitu. Ya, jangan. Guru kami kayak Profesor Kiai Ali Mustafa Yaqub, beliau menulis sebuah buku At-Turuqus Shahihah fi Fahmil Ahadisin Nabawiyah. Cara yang benar dalam memahami hadis. Bukan asal nemu begitu langsung ya. Cara yang benar di situ atau tuntunannya, apa yang harus kita lakukan pertama kali dulu, baru nanti mengambil sebuah kesimpulan dari riwayat ini. Ya kayak ini tadi nih. Ya, riwayatnya ada 4, disebutkan semua di sini. Ya, andai saya cuma nemu 1, ntar ada yang nanya, Ustadz, saya kan nggak hafal Quran. Nah, berarti karena saya cuma nemu 1, berarti Bapak nggak dapat. Yang dapat cuma yang hafal. Tapi karena semua tadi di riwayatnya disebutkan, yang nggak hafal tapi baca juga dapat, kayak gitu. Akhirnya apa? Kita sampaikan semua. Yang ini dapat, yang hafal dapat, yang nggak hafal tapi baca dapat, yang suka bareng dengan Quran, kayak ikut kajian Quran, ya menjadikan Quran sebagai sahabatnya dapat, gitu. Ya. Ini lebih rinci seperti itu. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Cukup. Ya, Bang Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Kalau ada kok itu sebelah kanan banyak sih ya, itu bagus sebenarnya. Aku benar begitu Ustaz. Habis jalan sholat terus langsung buka Al-Quran. Kalau yang sekarang itu baca koknya, kita hitung dulu tuh. Surat pertama aja bebas. Tapi kalau banyak koknya sebelah kanan itu pasti bagus Ustaz. Buat dari usaha, buat kita, dan
paling penting di dalam itu Iya. kok yang baca sebelah kanan. Itu sekarang apa benar apa ada hadisnya juga ya. Iya. Terus yang kedua mengenai sholat Ustaz. Sholat rawatib itu kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Iya. Nah, saya menanyakan ini ada berapa hal atau berapa ada kesunahan yang dilakukan oleh ketika kalau semua itu sholat rawatib ba'diyah dan ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah. Ada berapa yang disunahkan yang disolatkan kalau keluar dan semata Ustaz. Iya. Dua itu ada tentang Iya. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi di antara bagian kan ada tuntunan sendiri kalau dalam riwayat hadis kita sholat ya. Sholat apa namanya? Sholat istikharah ya. Kita punya apa namanya? Tapi istikharah itu Bapak Ibu sekalian, istikharah itu ini sebagian ulama mengatakan. Ya, ini pendapat mayoritas ulama ya. Istikharah itu dilakukan kalau kecenderungan hati kita ini bimbang, masih 50-50 ya. Belum ada memilih salah satu, belum ada. Ya. Baru kita istikharah. Tapi kalau sudah ada salah satu, memang sudah condong ke sini, ya mohon aja yang terbaik. Tidak perlu istikharah. Ini sebagian pendapat seperti itu. Ya. Artinya istikharah itu yang memang sudah 50-50. Kalau sudah ada kecondongan ke sini 75%, ya nggak perlu istikharah ya. Itu bismillah aja udah ya. Kalaupun mau istikharah, ya sudah mohon kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan yang kecondongan hati kita ke A ini itu yang terbaik. Ya. Nah, di antara cara-cara istikharah itu tadi, ya memang ada sebagian. Ya. Kalau yang cara yang disampaikan tadi sama Pak Alek tadi, katanya istikharah itu buka Quran, ya buka Quran, nanti lihat sebelah kanannya. Kalau di sebelah kanan itu buka Quran secara acak maksudnya. Ya, secara acak maksudnya buka yang mana aja. Oh, tutup Qurannya kita buka. Buka, kita lihat sebelah kanannya banyak khoknya, berarti baik tuh. Ya. Kalau sedikit khoknya berarti kurang bagus. Ya. Apakah ada hadisnya riwayatnya? Saya nggak pernah nemu hadis riwayatnya seperti ini. Biasanya yang seperti ini itu tajriban. Maksudnya itu berbagai pengalaman percobaan yang dilakukan oleh beberapa orang dan dirasa berhasil sehingga ya pengalaman percobaan tersebut disampaikan kepada orang lain, begitu caranya. Ya. Dari gurunya dia ngajarin begitu, dia cobain benar berhasil. Nah, sehingga cara istikharah seperti itu dengan membuka Al-Qur'an, dengan melihat huruf kha-nya tadi ya, dengan melihat huruf kha-nya, nah, kayak gitu. Itu di antara salah satu cara. Adakah riwayatnya? Saya belum pernah lihat riwayatnya. Ya. Tapi itu biasanya pengalaman orang. Orang udah nyobain, diamalin begitu, ternyata benar bagus, ya. Sehingga disampaikan kepada orang lain, biasanya begitu. Ya, orang itu menyampaikan bahwa ini amalan ini, biasanya melalui percobaan sebelumnya. Setelah percobaan ternyata benar, baru dia sampaikan kepada orang lain. Nah, sekarang kita mau ngamalin juga begitu, maka yakinlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik juga. Nah, kita ini kalau dikasih amalan sama orang, siapapun itu, ya amalkan dengan yakin. Ya, amalkan dengan yakin dalam hati kita. Minimal sangka kuat kita kepada Allah seperti itu. Kenapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan apa sangkaan kuat kita kepada Allah. Kalau kita mengamalkan amalan itu tapi kita masih ragu, benar enggak ya? Saya terlalu percaya ini benar enggak? Udah amalin aja lah, tapi dalam kondisi ragu, jangan dah, enggak usah. Sia-sia. Ya. Kalau mau ngamalin cara seperti itu, udah yang yakin dulu. Yang yakin dulu. Ngapain diamalin kalau kita masih ragu gitu. Nah, jadi kalau mau mengamalkan udah yang yakin dulu. Walaupun itu tidak berdasarkan riwayat hadis atau apalagi Al-Qur'an ya, cuma karena tajribah dan tidak ada pelanggaran sama sekali, artinya tidak melanggar. Kalau seperti ini melanggar syariat enggak? Nah, selama tidak melanggar syariat dan tidak ada larangan ya, maka silakan aja coba.
Yang yakin kepada Allah, amalkan, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Seperti itu. Bukan berarti karena tidak ada riwayat hadisnya, tidak ada dalam Qur'annya, maka ini tidak boleh dikerjakan. Ya. Ya, selama tidak ada larangan, silakan, dan tidak bertentangan dengan syariat agama kita, silakan. Ya. Coba seperti itu kayak tadi ya. Al-Qur'an, lihat huruf kha-nya, udah lihat keyakinan kita pada Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Yang kedua tadi salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib, ya. Salat sunnah rawatib dengan dari berbagai macam pendapat ulama, kesimpulannya yang tidak ada salat sunnah rawatibnya hanya salat asar, qobliyah, ba'diyah asar, setelah asar nggak ada, dan setelah subuh nggak ada. Sisanya ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Sebelum sholat ada rawatibnya, setelah sholat ada rawatibnya. Ya, kesimpulannya gitu. Karena ada sekarang dia pengen nyarinya yang sahih saja, misalnya gitu. Yang sahih aja. Artinya ada riwayatnya kuat gitu. Yang ini akhirnya apa? Qobliyah Jumat gak ada, qobliyah Maghrib gak ada, karena riwayatnya gak sahih kan gitu. Apalagi qobliyah asar juga gak ada riwayat yang sahih misalnya. Ya. Tapi kesimpulan daripada pembahasan ini semua ada riwayatnya, yang kesimpulannya ya hanya ba'diyah asar dan ba'diyah subuh yang tidak ada. Semuanya ada salat sunnah rawatib. Ya. Ya. Ya, dalam amaliyah sunnah ini, kalau dikatakan sunnah, itu artinya, kalau dikatakan sunnah ya, itu artinya Rasulullah mengerjakan, minimal pernah mengerjakan. Ya, Rasulullah mengerjakan atau minimal pernah mengerjakan, baru udah dikatakan sunnah. Ya, kalau sunnah ya, kalau pakai istilah sunnah, kalau dalam kajian-kajian literatur fikih itu ibaratnya bukan sunnah tapi yustahabbu. Yustahabbu itu artinya bagus, ya, bagus, dianjurkan mengerjakan ini. Itu. Apakah Rasulullah mengerjakan seperti itu? Belum tentu. Kalau istilahnya yustahabbu, kalau kita istilah sunnah, itu berarti thariqah atau jalan yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah, walaupun tidak rutin. Nah, sunnah ini ada dua macam. Ada muakkad, kuat, ada yang biasa tidak kuat. Kapan sunnah itu menjadi muakkad? Ketika sunnah tersebut rutin dikerjakan oleh Rasulullah atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah, baru sunnah itu menjadi muakkad. Kalau yang ini Rasulullah tidak pernah menganjurkan secara khusus, tapi Rasulullah juga tidak pernah, Rasulullah hanya mengerjakan sekali-sekali, tidak rutin gitu. Maka itu jadinya sunnah biasa, bukan sunnah muakkad gitu. Nah, kita lihat tadi ini dari sekian banyak sunnah rawatib ya yang rutin dikerjakan, tidak ada riwayat yang ada. Memang salah satu daripada sunnah rawatib yang selalu rutin dikerjakan, misalnya sholat sunnah subuh, ada anjurannya kan gitu. Barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, maka Allah akan berikan ganjaran baginya apa? Seperti dunia dan seisinya. Kan itu ada anjuran, itu sholat sunnah muakkad berarti jadinya. Ya, muakkad itu artinya ada motivasi dari Rasulullah dan Rasulullah juga kerjakan. Itu muakkad jadinya. Adapun yang lain-lain, nah karena kalau tidak ada riwayat secara khusus yang Rasulullah memotivasi dan Rasulullah juga tidak rutin, jadinya sunnah biasa. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Fatihah lagi nih. Ya, kita berharap tadi kita amali tadi ini langsung dengan kemuliaan Al-Qur'an surah Al-Fatihah, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa taat kepadanya. Apa yang kita dengar mudah kita amalkan, dan Allah Subhanahu wa taala permudah kita dalam segala hajat-hajat dan aktivitas kita. Allah berikan keringanan dan kemudahan. Allah berikan kita kemudahan secara khusus dalam membaca Al-Qur'an, mengkajinya, mentadabburkannya serta mengamalkannya. Ala hadhihi wa qurinatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma bihaqil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatil Fatiha farijal ham kashifal gham ya man yabdi yaghfir wa yarham. Allahumma yaghfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.